Weh, monggo Mas Har. Iya, menika kanca kantor. Rencang lami. Pesan Mas. Ayo kita sarapan di situ bersama Pak Kiai. Sarapan. Iya, Ya, santai aja pokoknya. Nggih. Terima kasih Kiai Nggih, sudah menemani kru kami untuk sarapan pagi di Angkringan Pecut 76. Nggih. Ini kalau ditinjau dari lokasi Angkringan Pecut 76 ini tidak jauh dari rumah kami sebagai markas rumah antik mendunia. Itu timur rumah dinas Bupati. Kenapa kita bawa ke sini? Itu karena ada beberapa hal, dan terima kasih Mas Hartanto sudah menemani kami untuk sarapan. Iya. Tadi jadi kenapa kita bawa kemari itu karena ini ngelarisi tetangga. Kita alternatif kan banyak, yang termasuk yang bagus-bagus, yang enak-enak, tetapi tidak begitu. Kita skala prioritaskan kepada tetangga kalau bisa memang untuk jajan, termasuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari Kiai. Sehari-hari kami itu ada sabun, sembako, itu sudah agak lama kami itu di tetangga. Namanya Mas Heri, dekat-dekat rumah. Itu istri saya begitu belanja tanggal baru, biasanya langsung belanja di sana untuk 1 bulan. Semua sembako, semua apa saja. Cuman kalau tidak ada baru lari ke yang di luar. Iya, di luar. Tapi skala prioritasnya ke tetangga. Termasuk ya tadi beli sayuran. Kan tetangga juga ada yang jualan sayuran. Iya, ya. Kami prioritaskan tetangga itu kan mbok menawi juga ini suatu kebaikan ya. Nah, dalam Islam tesundi Kiai memandang ngaten menika. Ya. Salah satu bentuk ibadah sosial terbaik itu ya bagaimana kita bisa memberikan sesuatu meskipun tidak secara langsung, yaitu dengan ngelarisi dagangan tetangga itu jauh lebih baik. Bahkan di ceramah-ceramah dalam juga saya sering sampaikan bahwa ngelarisi tonggo itu lebih baik daripada nyugiki wong sing wis sugih-sugih kan. Karena memang butuh itu, meskipun memang dari sisi yang lain harus dari dua sisi. Dari sisi yang lain jangan kemudian tetangga memanfaatkan gaya larang dan sebagainya. Sepertinya itu. Jadi dua-duanya harus pas gitu. Nah, insya Allah kalau tetangga baik sesama baik, ya mestinya memang ngelarisi tetangga itu jauh lebih baik secara Islam. Secara Islam seperti itu. Termasuk dalam konsepsi Jawa itu kan juga ada pager mangkok luwes kokoh timbang pager tembok. Sedulurmu kuwi lak sing paling cedhak kan tetangga, bukan sedulurmu kandung, kira-kira ngaten ya. Nggih. Lah menika terus pundi kae momen. Ya, nah itu memang itu kan sebetulnya konsep Islam yang dijawakan. Oh, diadopsi ngaten nggih. Jadi ukuran iman kepada Allah pun diukur dengan itu. Man amana billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus menghormati tetangga. Cara menghormati kan macam-macam, dengan berbagai macam, salah satunya berbaik-baik. Kemudian kalau tetangga jualan apa ya kita beli dan seterusnya. Itu barangkali. Barangkali itu kalau tetangga memang perlu membutuhkan, kita harus cancot tali bondo. Itulah gitu. Karena begini Kiai, kenapa ini saya tekankan? Karena maaf, ada beberapa jamaah masjid itu dipandangnya sangat soleh, karena nggak pernah tinggal bersolat berjamaah, nggak pernah tinggal puasa sunnahnya, nggak pernah tinggal sholat malamnya, termasuk membaca Qur'annya luar biasa. Tetapi mohon maaf, beribu maaf, tanggane itu ada yang ngerasani kok karo tonggo ini ora iso kenal, ora iso akrab. Ngaten des pundi Kiai mending. Ini kasus tetapi kok banyak terjadi ngaten. Jadi ini cara pandang yang salah saya pikir. Oh, ngaten. Jadi dia ritualnya digenjot tetapi sosialnya enggak. Ini enggak benar. Kalau dalam banyak kesempatan karena saya ketua FKUB, saya sering mengatakan begini.
nggak benar atau bohong besar, orang yang mengaku beriman benar-benar beriman, tetapi kemudian dengan tetangga tidak baik, dengan tetangga kurang care dan seterusnya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri juga menganjurkan bahwa apa namanya? Ada satu hadis yang saya sangat apal sejak saya sanawiyah dulu kelas 1. Dan saya sangat suka karena ini luar biasa menurut saya. Rasulullah pernah mengatakan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Irhamu, cintailah oleh kamu man, siapapun. Tadi sudah saya matur beberapa tempat bahwa man itu siapapun, tidak peduli apapun. Tetangga itu kan nggak semuanya muslim. Yes. Meskipun tidak muslim, kalau tetangga ya harus tetap dihormati. Kita rengkuh lah ya. Kita rengkuh. Man, siapapun fil ardi yang ada di muka bumi ini, yarhamkum man fis sama, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Jadi untuk meraih cinta Allah tidak bisa tidak, kita harus cinta sesama. Itu harus, itu harus. Bahkan ada zaman Rasulullah SAW, ada seseorang putri ini, seorang putri dia secara ritual sangat bagus ya, puasa, kemudian apa namanya, pokoknya ritual kepada Allah luar biasa. Tetapi dia ini maaf sering apa ya, menyakiti tetangga dengan ucapan-ucapannya dan seterusnya. Rasulullah dilapor itu, beliau mengatakan hiya finnar, dia di neraka nantinya. Masuk neraka. Gitu katanya. Meskipun ritualnya bagus, karena menyakiti tetangga dan seterusnya itu orang, termasuk orang yang bangkrut gitu. Bangkrut dalam arti semua nanti kebaikannya akan diberikan kepada orang yang disakiti. Ngatur. Ini yang wah, berarti ini Habibun Nanas itu porsinya memang harus lebih banyak ngaten Kiai daripada Habibun Allah. Iya. Di Quran kan juga ya sekitar di atas 60% untuk sosialnya. Oh kan. Ini sekitar 30-an. Ngaten matur nuwun Kiai, mugi-mugi bisa bermanfaat. Amin. Untuk pencerahan untuk kita bermasyarakat. Terima kasih Mas Hartanto atas waktunya. Monggo. Ini sudah ada loh. Monggo. Aturan. Ya.